Umpan tadi yang diberikan oleh Pak Sugidi soal surplus politisi defisit negarawan, Pak Sudirman, menurut Anda kenapa ya sesulit itukah untuk mencetak negarawan di Indonesia? Saya pernah melihat satu foto ya, jajaran di situ Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, ada Panglima Sudirman juga, terus ada Ali Sastroamidjojo gitu ya. Terus saya merenung, foto itu terjadi kira-kira sekitar tahun 1945 lah. Ketika yang buta huruf dari bangsa kita itu 97%. Karena 3% saja yang melek huruf waktu itu. Kemudian saya merenung, membayangkan sekarang. Yang buta huruf barangkali nggak sampai 1%. Itu yang dirimut. Banyak profesor, ribuan doktor, segala macam. Tapi begitu dijajarin wajah politisi, itu tolak belakang luar biasa gitu. Kita tidak pernah mendengar ada pemimpin kita yang terus-menerus mengulang soal perlunya nilai, perlunya kejujuran, perlunya kerja keras bagi rakyat, perlunya dedikasi bagi rakyat. Itu yang dibicarakan hal-hal sifatnya kebendaan, materi, investasi, segala macam gitu. Jadi ini yang barangkali yang disebut bahwa nilai itu diteteskan oleh pemimpin paling tinggi gitu. Ya. Nah kalau kita lapis paling tingginya itu menterinya berebut proyek. Ada yang menteri segala rupa itu tanda tangan kebijakan tapi juga menikmati kebijakan itu gitu ya. Itu kan pertunjukan-pertunjukan yang memang memiskinkan akhlak tadi oleh Gus Coy katakan. Ya. Jadi sebabnya karena apa? Kembali sebabnya karena memang di lapis-lapis paling atas tidak muncul sikap-sikap kenegarawanan gitu. Itu terus sampai ke bawah. Saya di desa saya itu di Selatri itu seorang lurah pada waktu baru terpilih itu sudah almarhum orangnya, ditanya oleh anak-anak Karang Taruna, Pak itu kan ponakan, itu kan sepupu, kok jadi perangkat desa gitu? Ya nggak apa-apa, yang di atas juga begitu kok gitu. Oh. Jadi pandangan seperti boleh semua itu merembes dari atas sampai ke bawah. Nah coba bayangkan suasana seperti ini yang disebut oleh sebagian orang mengatakan sudah on track gitu ya. Terus tidak boleh ada perubahan. Jadi menurut saya perbaikan yang paling diperlukan adalah perbaikan cara mengurus. Bahwa programnya sama oke, bahwa yang dikerjakan sama oke, tapi cara mengurus barangkali yang lebih, terutama tadi dari aspek-aspek tadi disebutkan kejujuran, aspek integritas, aspek pengorbanan bagi rakyat, aspek kesungguhan bekerja untuk bagi orang banyak bukan bagi diri sendiri maupun keluarga. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sudah dalam tahap krisis tadi. Walaupun Prof. Sugidi menyampaikannya dengan halus, tapi sebetulnya kalau dikatakan bangsa tanpa nyawa, bangsa tanpa karakter itu menurut saya sesuatu yang sangat serius. Dan merupakan PR bersama. Betul. Saya ke Gus Coy. Tadi soal yang masih dari pendapat masyarakat, kinerja yang baik. Saya penasaran begini, kalau dari kacamata Gus Coy, kinerja yang baik itu apakah sama dengan keteladanan atau kinerja yang baik sedemikian rupa itu diupayakan ada untuk sebenarnya menutupi ketidakmampuan dia memberikan teladan. Jadi rakyat juga sudah terjebak pada hal-hal yang teknis, praktis. Jadi 10 tahun ini, hampir 10 tahun ini, pemerintahan yang sekarang itu, betul-betul membawa rakyat ini kepada teknis, praktis, pragmatis, nggak ada nilai, nggak ada visi besar, nggak ada ruh, jiwa, ya. Jadi negara ini jiwa, ini mau kemana? Raganya dibangun, ada infrastruktur, ini, itu, berlomba, mau IKN, dan sebagainya. Itu raga, itu fisik, jasad, wadak. Ya. Tapi jiwanya nggak ada. Nah, melihat fenomena atau perjalanan bangsa ini, saya kemudian ingat teori-teori lama tentang persyaratan apa sih sebetulnya seseorang untuk menjadi pemimpin. Ternyata yang pertama, saya ingat kembali teori lama. Yang pertama, seseorang yang memiliki moral tinggi, akhlak tinggi, mental yang sehat, ya, jiwa yang kuat. Yang kedua, ilmu, wawasan, visi besar. Sehingga rakyat itu melihat dan merasakan bangsanya itu, kami ini besar, kami mau menuju pantai harapan yang luar biasa, kira-kira begitu ya. Ini dua pokok dari syarat pemimpin. Ada yang lain-lain,
Ada yang lain, ada beberapa yang lain. Tapi saya mau menyebut ini. Nah, dua ini menurut saya ini tidak dipenuhi dalam kepemimpinan selama selama hampir 9 tahun ini. Ini nggak terpenuhi. Oke. Ilmu apa? Ya. Akhlak, mental, moral, etik apa di situ? Nah, ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi refleksi kita semua. Gak tahu ini faktornya faktor internal bangsa kita atau faktor global atau faktor politisi yang sudah overload, apa istilahnya tadi? Surplus politisi, defisit negarawan. Coba kita sudah menjadikan presiden, kita dukung 2 periode untuk kita harapkan menjadi negarawan, nggak bisa karena mungkin nggak cukup syarat 2 tadi itu. Jadi nggak bisa jadi negarawan, mau dipaksa nggak bisa. Tetap aja muter-muter urusan yang praktis, kecil, parsial, ya, teknis, keluarga, KKN, ya, urusan-urusan di situ. Oke. Nah, itu terkena penyakit itu tadi. Penyakit mental, penyakit jiwa. Nah, oleh karena itu harus disehatkan. Tanggung jawab siapa untuk menyehatkannya? Kita semua. Dan nanti itu harus dilalui program-program selain keteladanan semua para pemimpin. Tapi memang mundur kena maju kena ini. Pemimpinnya udah sakit semua, ya kan? Lewat pendidikan. Hasilnya nanti lama banget lewat pendidikan. Oke. Ya sudahlah, kita mulai dari mana yang bisa kita mulai yang akan datang. Oleh karena itu disinilah perlunya gerakan perubahan. Oke, baik. Kan? Perubahan. Kalau ada orang yang anti perubahan, itu berarti dia melawan hukum Tuhan, melakukan hukum sunatullah itu. Oke. Karena pada hakikatnya setiap manusia itu harus berubah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya. Besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini sama seperti kemarin, kita rugi. Kalau hari ini, karena besok lebih buruk daripada hari ini, itu petaka. Oke, baik. Menarik ini, defisit keteladanan Pak Sukidi. Ketika masyarakat sudah minim patron, apa yang bisa dilakukan masyarakat kemudian untuk bisa merawat bangsa ini? Oke lah, kalau pemimpin nggak bisa merawat, masyarakat saja yang merawat. Bagaimana Pak Sukidi? Tentu saja ini adalah calling, panggilan pada kita semuanya, bukan hanya pada masyarakat, justru terutama pada pemimpin. Ini yang saya risaukan karena saya teringat pada peristiwa di Amerika ketika seorang Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika, dan Amerika yang punya reputasi demokrasi yang sudah mapan, akhirnya government-nya, pemerintahnya disebut sebagai American Karistokrasi. American Karistokrasi itu memberikan satu makna bahwa inilah bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang yang terburuk secara moral di antara mereka. Agar republik ini tidak terjatuh pada apa yang saya sebut sebagai the Indonesian Karistokrasi, maka kita harus menyudahi jenis politik uang, jenis politik balas budi, jenis politik